Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran ekonomi bersama Ibu ya. Apa kabar siswa-siswa sekalian? Mudah-mudahan kalian semua sehat-sehat saja ya. Dalam masa pandemi COVID ini kita belajar terus ya. Dan kita berusaha supaya tetap sehat ya. Ya. Marilah sebelum kita belajar ya, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa, mulai. Selesai. Pelajaran kita kali ini adalah mengenai posting jurnal khusus ke buku besar perusahaan dagang. Ini adalah materi ekonomi kelas 12 SMA bersama Ibu Marsuti. Ya, marilah kita belajar. Kompetensi dasarnya 35. Menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Data buku besar PD Ramai adalah sebagai berikut. 111 kas, 112 piutang dagang, 113 perlengkapan, 121 peralatan, 211 utang dagang, 311 modal, 312 private, 411 penjualan, 412 retur penjualan, 413 potongan penjualan, 511 pembelian, 512 retur pembelian, 513 potongan pembelian, 514 beban angkut penjualan, 515 beban angkut pembelian, 516 beban gaji, 517 beban listrik. Buku besar yang akan dipakai adalah bentuk 3 kolom. 111 kas bersaldo debit 10 juta rupiah. Saldo debitnya adalah 10 juta rupiah. 112 piutang dagang bersaldo 1.450.000 rupiah dengan saldo debitnya 1.450.000 rupiah. 113 perlengkapan bersaldo debit sebesar 2 juta rupiah. 121 peralatan bersaldo sebelah debit 5 juta rupiah. 211 utang dagang bersaldo kredit 600.000 rupiah. 311 modal bersaldo kredit 21.900.000 rupiah. Buku besar selanjutnya adalah 312 private bersaldo debit 1 juta rupiah. 411 penjualan, 412 retur penjualan, 413 potongan penjualan, 511 pembelian, 512 retur pembelian. 513 potongan pembelian bersaldo kredit 50.000 rupiah. 514 beban angkut penjualan, 515 beban angkut pembelian, 516 beban gaji bersaldo debit 2 juta rupiah. 517 beban listrik bersaldo debit 1.100.000 rupiah. Kali ini kita akan memposting atau membukukan jurnal khusus ke dalam buku besar. Di sini yang pertama adalah jurnal penjualan. Jurnal penjualan ini memiliki kolom-kolom tanggal, keterangan, referensi, syarat pembayaran, debit di piutang dagang, kreditnya di penjualan. Di sini hasil akhirnya adalah 10 juta rupiah. Ini akan kita coba bukukan dalam buku besar bentuk 3 kolom. Yang akan kita bukukan adalah nilai 10 jutanya ya, nilai yang nominal terakhir ya. Nah, buku besar yang pertama adalah buku besar piutang dagang. Di sini pernah bersaldo 1.450.000. Nah, terus dari jurnal penjualan dimasukkan JJ1 itu referensinya nilai 10 juta rupiah ya.
Jadi saldonya jadi bertambah dari 1.450.000 menjadi ditambah 10 juta rupiah menjadi 11.450.000 rupiah. Nah, yang kedua di sini adalah 411 penjualan. Di sini penjualannya di sebelah kredit 10 juta rupiah. Ya, saldonya kredit 10 juta rupiah. Di sini juga referensinya ada JJ1. Nah, di bawah debit piutang dagang kredit penjualan itu ada 10 juta, di bawahnya ada tertulis 112 garis miring 411, berarti sudah dimasukkan ke dalam buku besar, yaitu ini untuk pembukuan jurnal khusus penjualan ya. Ya. Nah, untuk jurnal penerimaan kas, di sini kita lihat tanggal keterangan referensi, debitnya ada kas dengan potongan penjualan, kreditnya ada piutang dagang dengan penjualan serta serba-serbi yang terdiri dari akun, referensi, jumlah. Nah, di debit sebelah kas ada jumlah terakhir adalah 26.940.000 rupiah. Sudah itu ada potongan penjualan 60.000 rupiah. Sudah itu di kolom kreditnya ada piutang dagang sebesar 9 juta rupiah dan penjualan 18 juta rupiah. Sekarang ini akan kita masukkan ke dalam buku besar ya. Buku besar yang pertama adalah buku besar kas dengan nomor kode 111. Di sini saldo kas ada 10 juta rupiah tanggal 1. Jadi saldonya 10 juta rupiah. Terus untuk jurnal kas masuknya di kolom sebelah debit JKM 1 senilai 26.940.000 ya pada tanggal 31. Jadi bertambah saldonya 10 juta ditambah 26.940.000 rupiah menjadi 36.940.000 rupiah. Nah, terus ada lagi 413 potongan penjualan. Potongan penjualan ini dimasukkan yang 60.000 rupiah sebelah debit. Nah, sebelah debit kita lihat oh ya, nomor buku besar itu satu kas tadi ada di bawah jumlah tadi, sedangkan ini juga di bawah potongan penjualan di bawah 60.000 ada nomor 413. Nomor-nomor ini ditulis berarti sudah dimasukkan di dalam buku besar. Terus ada lagi piutang dagang. Piutang dagang ini pernah bersaldo tanggal 1.450.000 ya sebelah debit. Terus pada jurnal penjualan tadi halaman 1 ada 10 juta, maka saldonya 11.450.000. Nah, untuk JKM dia 9 juta sebelah kredit. 9 juta ini kan diterima kan uangnya, berarti piutang dagangnya berkurang. 11.450.000 rupiah dikurang 9 juta rupiah berarti tinggal saldonya 2.450.000 rupiah sebelah debit. Nah, nomor kodenya ditulis di bawah piutang dagang itu 112 berarti sudah dibukukan ke dalam buku besar piutang dagang. Terus ada lagi buku besar penjualan 411. Di sini penjualan 18 juta. Nah, dari jurnal penjualan halaman 1 tadi ada kredit 10 juta saldonya. Terus ditambahkan jurnal kas masuknya 18 juta, sebelah kredit berarti jumlahnya jadi 28 juta. Nah, ini masuk dalam jurnal penerimaan kas ya. Ya, maksudnya ini posting dari jurnal penerimaan kas ya. Semua yang berasal dari jurnal penerimaan kas ini yang ditulis itu tanggal 1 ya pada akhir bulan. Terus jurnal pembelian. Di sini ada tanggal keterangan referensi, debitnya ada pembelian dengan serba-serbi, terus kreditnya ada utang dagang. Kebetulan di sini serba-serbinya tidak ada, tidak apa-apa ya. Ini sekedar contoh. Ini pun hanya satu, tapi tidak apa-apa tetap kita bukukan dalam buku besar pembelian tanggal 31 ya. Jumlah 10 juta ini di pembelian sebelah debit masuk di kolom debit pembelian. Di situ tertulis 511. Berarti sudah dimasukkan dalam buku besar pembelian. Saldonya debit 10 juta rupiah ya. Terus, nah kalau utang dagang ini pernah bersaldo 600.000 ya sebelah kredit. Jadi tanggal 31 dari jurnal pembeliannya 10 juta berarti saldo kreditnya bertambah jadi 600.000 ditambah 10 juta. Jadi 10.600.000. Nah,
Kalau jurnal pengeluaran kas, ini kita lihat tanggal keterangan referensi. Sebelah debitnya ada utang dagang dengan pembelian serta serba-serbi terdiri dari akun, referensi, dan jumlah. Sedang kreditnya terdiri dari kas dengan potongan pembelian. Kita lihat jumlah di bawah utang dagang itu ada 8 juta. Pembeliannya ada 9 juta. Beban angkut pembeliannya 1 juta, beban angkut penjualannya 800.000. Nah, jumlah 1.800.000 itu tidak dimasukkan dalam buku besar, tapi yang dimasukkan dalam buku besar nanti adalah 1 juta dengan 800.000 karena ini adalah serba-serbi. Jadi akun yang dimasukkannya jumlah sesuai dengan nomor nama di akun itu ya. Nah, sebelah kreditnya ada kas. Ada kasnya sebesar 18.800.000 rupiah. Nah, coba kita masukkan ke dalam buku besar. Buku besar yang pertama adalah buku besar 211 utang dagang. Utang dagang pernah tanggal 1 bersaldo 600.000 sebelah kredit. Terus dari jurnal pembelian tanggal 31 itu ada 10 juta. Jadi jumlahnya 10.600.000. Nah, ini JKK 8 juta. Ya, 8 juta jadi 2.600.000. 10.600.000 dikurangkan 8 juta. Ya, utang dagangnya berkurang jadi tinggal 2.600.000 ya. Ya, saldonya berkurang ya. Nah, untuk pembelian dengan nomor kode 511. Oh ya, 211 tadi dituliskan ya bahwa itu sudah dibukukan dalam utang dagang. Nah, kalau buku besar pembelian ini ada 9 juta sebelah debit dan di bawah pembelian itu ditulis juga 511 berarti sudah dibukukan. Di sini jurnal pembelian tanggal 31 dari jurnal pembelian ada 10 juta saldo debitnya, ditambahkan dengan jurnal pengeluaran kas atau JKK atau jurnal kas keluarnya 9 juta jadi 19 juta rupiah ya. Terus beban angkutnya di sini ada 515 beban angkut pembelian. Jadi yang dimasukkan adalah nama akun ini, yang ada nama akun beban angkut pembelian begitu ya. Di sini ada 1 juta rupiah dengan nomor kode 515 ditulis di referensi. Jadi saldo debitnya 1 juta rupiah. Tanggal 8 sesuai dengan tanggalnya. Terus beban angkut penjualan tanggal 14. Jurnal kas keluar atau JKK. Di sini 800.000 saldo debit ya. Ya. Terakhir yang kas. Kas ini pernah bersaldo 10 juta rupiah sebagai debit. Terus dari jurnal kas masuk ada 26.940.000 debit. Terus jadi saldonya 36.940.000 karena ditambah 26.940.000 ditambah 10 juta jadi 36.940.000. Terus dari jurnal kas keluar yang ini JKK itu 18 juta ya. 18 juta jadi berkurang ya. 36.940.000 dikurang 18.800.000 jadi 18.140.000. Nah, untuk jurnal umum kolomnya tanggal keterangan referensi debit kredit ini sudah biasa ketemu kan. Nah, memasukkan dalam buku besarnya sesuai dengan debit kreditnya. Kita lihat yang pertama 412 retur penjualan tanggal 12 masukkan dalam ya sebelah debit, referensinya JU1 jurnal umum teman 1 ya. Berarti saldonya saldo debit. Terus nah itu. Terus 112 piutang dagang. Piutang dagang kan pernah bersaldo tanggal 1 1.450.000 debit. Terus dari jurnal penjualan ada 10 juta ditambahkan jadi 1.450.000 ditambah 10 juta jadi 11.450.000. Terus dari tanggal 31 ada jurnal kas masuk atau jurnal penerimaan kas. Itu ada sebelah kredit, nerima uang 9 juta. Jadi utangnya berkurang, piutangnya berkurang jadi 2.450.000 sisanya. 11.450.000 dikurang 9 juta. Jadi 2.450.000. Nah, dari jurnal umum ini masuk 1 juta. Ya, sebelah kredit. Jadi saldonya berkurang jadi 1.450.000. Nah, untuk utang dagang ini pernah saldo 600.000, terus dari jurnal pembelian sebelah kredit 10 juta. Jadi saldonya sebelah kreditnya 600.000 ditambah 10 juta jadi 10.600.000. Dari jurnal pengeluaran kas berkurang nih 8 juta jadi 10.600.000 dikurang 8 juta jadi 2.600.000. Dan yang ini dari jurnal umum 2 juta
2.600.000 dikurang 2 juta jadi 600.000. Terakhir ada retur pembelian 512. Nah, 512 di sini jurnal umumnya dimasukkan 2 juta, saldonya kredit 2 juta. Nah, di sini di referensinya itu ditulis semua nomor-nomor buku besar 412, retur penjualan, piutang dagang 112, piutang dagang 211, retur pembelian 512. Ini semua dimasukkan dalam referensi, ditulis di jurnalnya ya. Nah, demikianlah posting dari jurnal khusus ke buku besar, mulai dari jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, ditambah dengan jurnal umum. Ya, untuk contoh ini adalah buku besar bentuk 3 kolom. Sudah selesai, mudah-mudahan pelajaran kali ini bisa dimengerti ya. Ya, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.